Halo, selamat siang. Welcome back again to our English class. Students, we are going to talk about some materials that you still learn about biodiversity. Yeah. If you still remember in the text that you do in the viewing section, yeah, there is a question about environment services. Yeah, you are asked to give some list of some environment services, and you also have to imagine things that would happen if we do not have any environment services in our environment. Yeah. Okay. Let me share the slide. Okay. Yeah. Okay. So we talk about conditional sentence. Yeah. So if you imagine something that do not exist today or exist today, yeah, and you want to happen it today, so it is called as conditional sentence type 2 or present conditional. So we will review first what is actually conditional sentence, yeah. So the overview, we use conditional sentence to say one thing depends on another. Jadi kalimat pengandaian artinya satu hal atau satu kegiatan itu bergantung pada kegiatan yang lain, ya. Atau kita bisa menyebutnya sebagai prasyarat, gitu ya. And then they can be used to talk about real or imaginary situations. Conditional sentence juga digunakan untuk membicarakan hal yang real, nyata, atau imaginary, ya, sesuatu yang hayalan yang kita bayangkan. Nah, ini juga yang kalian lakukan dalam pembelajaran viewing, ya, ketika kalian harus membuat list tentang environment services, ya. Kemudian one of the clauses starts with if or a similar word. This is the conditional clause. Jadi kalimat atau klausa yang dimulai dengan ungkapan kata if atau kata yang mirip, ya, mirip dengan if, itu disebutnya klausa kondisional atau kalimat pengandaian, ya. Kemudian the other clause talks about the result of the conditional clause happening. Jadi klausa yang lain itu membicarakan dampak, ya, dari persyaratan yang dilakukan atau persyaratan yang terjadi pada kalimat yang sebelumnya. Seperti yang dikatakan tadi, kita menggunakan conditional sentence untuk mengatakan satu hal yang bergantung pada hal lain. Berarti ada prasyarat. Jika, andaikan, maka akan apa. Nah, seperti itu, ya. Nah, jika atau andaikan tadi menggunakan if atau disebut sebagai conditional clause. Kemudian maka, berarti apa yang terjadi, resultnya itu, ya, apa yang akan terjadi. Next, contoh yang diberikan di sini adalah if you don't tell me, I'll just keep asking. If I promise to travel less, will you forgive me? Nah, itu disebutnya first conditional. Kenapa? Karena if yang diikuti oleh present simple, lalu diikuti oleh will dan infinitive. Ini kata kerja pertama, ya. Jadi ini maknanya untuk future yang akan terjadi, ya. Jadi it's for talking about situation in the future which the speaker thinks is quite possible. Berarti kita menggunakan will itu untuk certainty in the future. Jadi ada kemungkinan terjadi, quite possible. If the first condition happens, nah ini kalau kondisi pertama terjadi, berarti yang if you don't tell me itu terjadi, gitu ya, dilakukan, something will happen as a result. Sesuatu akan terjadi. I'll just keep asking. Jadi syaratnya itu if you don't tell me. Jika kamu tidak memberitahu saya akan terus bertanya. Itu dampaknya, result, ya. In this conditional sentence, the present tense after if refers to the future, not the present, ya. Jadi conditional sentence artinya setelah if clause-nya. Nah, ini ya, setelah if clause ini
itu merujuk pada future, ya, future. Jadi tadi dikatakan future itu adalah quite possible to happen, ya. And coba, adakah pertanyaan? Can you change the order of the clause round? So can we change the clause round? Bisa diubah tidak urutannya? Bisa, ya. We leave out the comma in the middle of the sentence if the order is changed round. Contoh, I'll just keep asking if you don't tell me. Jadi komanya dihilangkan. Itu jika, kenapa dihilangkan? Karena I'll just keep asking sebagai main clause atau induk kalimat. If you don't tell me sebagai subclause atau anak kalimat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contoh yang berikutnya, if you traveled less because of me, I'd feel worse. Di sini artinya I would feel worse. Ya, if I had the opportunity to visit places like that, I wouldn't complain. Jadi ini disebutnya second conditional. Kenapa? Karena if diikuti oleh past simple, traveled dan had itu past simple. Then would infinitive. Nah ini would, I'd itu I would ya disingkat. I would complain, wouldn't complain. Wouldn't itu juga sebagai past future ya. Oke, jadi this is for taking about an unlikely or unreal condition ya. Kondisi yang tidak sebenarnya, tidak nyata. Nah, ungkapan second conditional ini yang kamu gunakan dalam viewing ya, ketika kalian diminta untuk membuat list daftar environment services, keuntungan environment, lalu kalian diminta untuk membuat pernyataan. Ya, if there were no trees kan gitu ya. If there hadn't been any water, misalnya ya. If there misalnya there weren't any water. Sorry ya, if there weren't any water. Atau if the trees did not exist. Nah, itu bentuk past ya. Itu kenyata. Kita membayangkan sesuatu yang unreal, tidak nyata. Karena kenyataannya apa? Air ada, pohon juga ada, gitu ya. Oke. Jadi, so in the second example, the man doesn't think he will have the opportunity to travel a lot. Jadi yang kedua ini, if I have the opportunity to visit places like that, artinya dia tidak berpikir bahwa dia itu memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ya. So it's possible but improbable. Mungkin tapi tidak sedikit kemungkinan itu terjadi begitu, improbable. We use the simple past to show that it's not likely, not to indicate past time ya. Jadi untuk mengatakan tidak seperti itu sebenarnya, it's not likely. Jadi bukan untuk menunjukkan past time. Jadi untuk unreal atau unlikely ya, kondisi yang tidak seperti kenyataan. Can you use any other verbs apart from would? Yeah, we can ya. We sometimes use other modal verbs such as might or could ya in the result clause atau not the if clause. Jadi untuk resultnya, jadi nggak harus would yang digunakan di sini ya. Oke. Berikutnya, bagaimana jika if-nya itu present? Misalnya, if you mix blue and yellow, you get green. Nah itu bukan sesuatu yang possibility to happen. Itu is that a conditional? Iya, tetapi zero conditional. Kenapa? Karena digunakan untuk fakta. We use them for facts. Ya, in academic subject misalnya ya. When it rains a lot, the animals move to higher ground. Itu academic subject ya, apa? Geography ya. What about other words that can replace if? Unless and as long as ya. Kalau unless is a kind of negative version of if ya. I'll never go unless you take me. Nah, itu artinya if you don't take me, I'll never go. Jadi unless itu if not ya, negative version of if. As long as imposes a condition on someone ya. As long as itu menjadi kondisi dari seseorang. You are telling me them what you expect them to do. Ya, you can borrow my surfboard as long as you get it back to me by 5 o'clock. Nah, itu menunjukkan condition on someone. Jadi
as long as itu digunakan untuk kondisi seseorang ya. Oke, jadi kamu memberitahu mereka bahwa apa harapan kamu tentang mereka. Itu kalau menggunakan as long as. You can borrow my surfboard as long as you get it back. Jadi harapannya apa? Boleh meminjamkan seandainya atau andaikan atau jika dikembalikan begitu. Jadi di sini maknanya bukan pada imaginary atau something unreal ya, tetapi ini harapan kita ya. What you expect them to do. Begitu. Ya, jadi itu makna lain dari it was. Ya, saya rasa itu penjelasan untuk conditional sentence ya. I hope that you can do your task in viewing section. Good luck.